Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, kita semua sudah tahu tentang ayat kursi. Tapi mungkin sebagian kita belum tahu apa yang dimaksud dengan kursi di ayat tersebut. Apakah kursinya Allah atau ilmunya Allah? Bagaimana penjelasan berikutnya? Mari kita simak tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 254 sampai 257 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian, zakatahu yaitu zakatnya. Min qabli ayyati yaumul la bay'un, sebelum datang suatu hari la bay'un, tidak ada perdagangan, tidak ada perjualbelian, yaitu fidaun. Yang dimaksud adalah tebusan. Fihi, di dalam hari tersebut, wala khullatun wala sodakoh, jadi tidak ada persahabatan, tanfa'u yang bermanfaat, wala syafa'ah dan tidak ada pertolongan. Bighairi idnihi wa huwa yaumul qiyamah, tanpa izinnya Allah. Wa huwa yaumul qiyamah, yang dimaksud adalah hari kiamat. Jadi nafkahkanlah harta kalian sebelum datang hari kiamat. Wal kafiruna, dan sementara orang-orang kafir itu, billahi, kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, au bima furidu alaihim, atau ingkar kepada yang diwajibkan atas mereka, humudz zalimun, mereka lah orang-orang yang zalim. Liwadihim amrullahi wa fi ghairi mahallihi, karena mereka meletakkan perintah Allah atau menempatkan perintah Allah itu bukan pada tempatnya. Jadi di ayat ini Allah memperingatkan kita untuk mengeluarkan zakat jika sudah mampu dan sudah mencapai kewajiban zakatnya, dan juga sedekah sebelum datangnya hari kiamat. Dan ayat ini dikaitkan juga di akhirnya dengan wal kafirun. Artinya orang-orang yang tidak mau berzakat di sini disebut sebagai wal kafiruna billah au bima fardu alaihim. Jadi kufur di sini bukan hanya tidak mempercayai Allah, tapi juga ingkar juga kepada apa yang diwajibkan atas mereka. Jadi percaya kepada Allah tapi ingkar kepada yang diwajibkan Allah, di ayat ini juga disebut sebagai kafirun. Humudz zalimun, mereka lah orang-orang yang zalim. Yang dimaksud adalah menempatkan perintah Allah bukan pada tempatnya. Jadi harta yang harusnya dia zakatkan itu dipergunakan untuk hal yang membuat kenikmatan duniawi semata. Allahu la ilaha, Allah itu tidak ada Tuhan, ay la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya, fil wujud, dalam hal yang ada, illa huwa, kecuali dia, al-hayyu ad-daim bil baqa, yaitu yang selamanya kekal, al-hayyu al-qayyum, itu berdiri, ataupun al-mubalik fil qiyam bi tadbiri khalqihi, yang mana Allah itu mengatur, Allah itu senantiasa mengatur hambanya. La ta'khuduhu sinatun, Allah itu tidak pernah mengantuk, wala naum, dan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya atau dia itu memiliki apa yang di langit dan di bumi, milkan, jadi kepemilikan, wa khalqan, penciptaan, wa abidan, dan sebagai hambanya. Jadi semua makhluk adalah hamba Allah. Man dzalladzi aila ahadah, jadi tidak ada seorang pun yang yashfa'u indahu, yang bisa memberi pertolongan, indahu, di sisi Allah, illa biidnihi, kecuali atas izinnya, lahu fiha, ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang di depan mereka, ay al-khalqah, yaitu makhluk, wa ma khalfahum, dan yang di belakang mereka, atau di ay min amri dunya wal akhirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui urusan dunia dan akhirat kita. Wala yuhituna bi syai'in, dan tidak ada yang meliputi bi syai'in min ilmihi, sedikit pun dari ilmunya,
Ai la ya'lamuna syai'an min ma'lumatihi. Jadi tidak ada yang mengetahui sedikit pun dari pengetahuannya Allah illa bima syaa, kecuali yang Allah kehendaki. Ai ya'lamuhum bihi minha bi akhbarir rusul. Yaitu yang Allah ajarkan kepada mereka melalui berita-berita yang dibawa oleh Rasul. Wasi'a kursiyuhu, kursinya luas seluas langit dan bumi. Jadi kursinya meliputi langit dan bumi. Kila ahata ilmuhu, yang dimaksud kursi di sini kursinya meliputi langit dan bumi. Kila ahata, yang dimaksud adalah ahata ilmuhu. Jadi kursi ini adalah ilmu, yaitu ilmunya Allah meliputi langit dan bumi. Wakilah mulkuhu, ada yang mengatakan itu kekuasaannya. Wakilah al-kursiyyu nafsuhu, ada yang mengatakan ya kursinya itu. Jadi ada yang menakwilkan ke ilmu, ada yang menakwilkan ke mulkun, ada yang tidak menakwilkan. Jadi kursinya Allah ya kursi gitu. Jadi kursi itu sendiri memang mustamilun alaihi ma li'azamatihi. Memang kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi li'azamatihi, dari saking besarnya. Li hadis, karena ada sebuah hadis, mas-samawatu sab'u fil kursi, tidaklah ada langit yang 7 fil kursi, di dalam kursi, illa kadarahim sab'ah ulqiyat fi tursin, kecuali seperti 7 keping dirham, 7 keping mata uang dirham itu ulqiyat fi tursin, yang dilemparkan ke perisai. Ada terjemahan juga yang dilemparkan ke pasukan. Jadi sangat kecil sekali. Wala ya'uduhu wa yathkuluhu, dan tidak ada yang membuatnya berat. Hifdhuhuma, untuk menjaga keduanya. Ai as-samawati wal ard. Wa huwal aliyyu, dan Allah itu maha tinggi. Fauqa khalqihi bil qahri, Allah itu berada di atas penciptaannya bil qahri. Al-azim al-kabir, Allah itu maha besar. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Alad dukhul fihi, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sudah jelas antara ar-rusydu ay dhahara bil ayatil bayyinah annal iman rusydun wal kufra ghayyun. Artinya sudah jelas bahwa tanda-tanda yang sudah terang itu bahwa iman adalah petunjuk dan kekufuran adalah kesesatan. Nazalat fi man kana lahu minal ansor auladun. Ayat tentang la ikraha fid din ini turun kepada seseorang di kalangan Ansor, itu memiliki anak-anak, arada an yukrihahum alal Islam, yang mana orang tuanya ini memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Anak-anaknya dipaksa masuk Islam, maka turun ayat la ikraha fid din. Faman yakfur bit tagut, maka barang siapa yang kufur atau mengingkari tagut. Tagut di sini ada maknanya syaiton au al-asnam. Makna dari tagut adalah setan au al-asnam, patung. Wa huwa yutlaqu 'alal mufrad wal jam'i. Tagut ini bisa dalam bentuk mufrad, bisa juga dalam bentuk jamak. Wa yu'min billahi, jadi dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka dia itu berpegang, tamassakah bil urwatil wuthqa, kepada tali yang kuat, al-muhkam, lam fisomah inqita'ah, jadi tidak akan terputus lah tali tersebut. Wallahu sami'un lima yuqal, dan Allah mendengar apa yang diucapkan, alimun bima yaf'al, dan Allah juga mengetahui apa yang dilakukannya. Allahu waliyul ladina, Allahu wali, yang dimaksud wali di sini nasir, yaitu penolong. Allah adalah penolong alladzina amanu, penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz-dzulumat, mengeluarkan mereka dari kegelapan, yang dimaksud adalah al-kufr, yaitu kekafiran, ilan nur, kepada cahaya, yaitu al-iman, kepada al-iman.
Walladzina kafaru, sementara orang-orang kafir itu auliya'uhumut tagut, penolong-penolong mereka adalah tagut. Tadi pun ada dua, syaitan atau asnam itu. Jadi setan ataupun patung. Penolong-penolong mereka adalah tagut, yukhrijunahum, yang mengeluarkan mereka minan nur ila dzulumat, dari cahaya menuju kegelapan, dari kekafiran, dari keimanan menuju kekafiran. Dzukirul ikhraj imma fi muqabalati qawlihi yukhrijuhum. Jadi kata ikhraj, jadi mengeluarkan, bahwa taugut ini mengeluarkan orang kafir dari cahaya menuju kegelapan, ini fi muqabalati qawlihi, sebagai bentuk lawan kata dari pernyataan Allah yukhrijunahum minadz dzulumat. Au fi kulli man amana bin nabi, atau juga ini terkait dengan orang yang percaya kepada Nabi qabla bi'tsatihi, sebelum diutusnya Nabi, yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, minal yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Tsumma kafaru bihim, setelah Nabi diutus, ya setelah mereka tahu bahwa yang diutus adalah Nabi Muhammad, tsumma kafaru bihim, mereka kufur. Artinya orang-orang Yahudi itu sebelum diutusnya Nabi, setelah Nabi Musa, itu percaya bahwa Nabi akhir zaman itu ada. Nabi akhir zaman itu ada. Tapi setelah Nabi akhir zaman ini diutus yang bernama Muhammad, mereka kafir. Mereka mengingkari kenabian Muhammad tersebut. Ulaika ashabun nar, mereka adalah orang-orang penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Demikian tafsir pada pagi hari ini. Kesimpulannya bahwa pertama, yang dimaksud kursi di sini ada 3 keterangan dari ulama menurut tafsir Jalalain. Yang pertama adalah ilmunya Allah, yang kedua adalah kekuasaannya Allah, mulkun, dan yang ketiga adalah kursi. Memang kursinya Allah. Maka ini ada 3 pendapat yang kita terima semua pendapat itu. Jadi kita tidak mengambil satu ini kursi kemudian yang lain ditolak, karena di sini ditulis semuanya dan tidak ada pengingkaran kepada yang lain, maka 3-tiganya ini kita terima sebagai sebuah penafsiran yang benar. Demikian, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.